Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas pokok materi perkuliahan teori komunikasi pertemuan 10 dan 11, di mana pertemuan 11-nya itu juga masih kelanjutan dari materi kelompok. Nah, dari materi kelompok ini ya, pokok bahasan kelompok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok ya? Nah, kelompok itu sebetulnya ya adalah sesuatu kerumunan ya yang terdiri dari banyak orang, dan tentunya ini juga dibatasi misalnya 5 sampai 10 begitu ya. Nah, ada kelompok kecil, ada juga kelompok besar. Nah, jadi dikatakan suatu kelompok itu adalah kelompok di mana membantu dalam membangun kelompok apa adanya ya. Misalnya dalam membentuk pekerjaan yang dilakukan suatu kelompok. Kemudian perannya berubah ketika anggota pergi dan datang pada sebuah kelompok. Nah, sehingga peran hanya menetapkan bagian dari struktur dari sebuah kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok itu ya mempunyai anggota ya, individu yang tentunya masing-masing mempunyai peran dalam suatu kelompok ya, dalam membahas suatu permasalahan ya dari individu yang satu dengan individu yang lain begitu. Nah, kelompok di sini lebih jauh berhubungan dengan masalah dan konflik yang melalui diskusi. Nah, misalnya kelompok kecil ya, itu juga misal terdiri dari 5 orang sedang membahas sesuatu persoalan, misalnya merapatkan sesuatu permasalahan ya terkait dengan peran masing-masing itu memberikan kontribusinya melalui suatu diskusi. Nah, ada masalah yang memunculkan konflik, itu dicari jalan solusinya atau jalan keluarnya. Nah, dari Mary Parker Polit ya, ada 3 langkah pemecahan masalah kelompok, organisasi, dan komunitas. Nah, pengumpulan informasi para ahli, menguji informasi dari pengalaman sehari-hari, mengembangkan solusi integratif yang sesuai dengan keragaman minat daripada bersaing. Jadi pengalaman sehari-hari itu juga bisa mengembangkan solusi integratif yang sesuai dengan keragaman minat, dan tentunya di dalam satu kelompok itu ya untuk menyamakan minat kemudian persepsi begitu. Nah, kemudian alasan-alasan terbentuknya kelompok. Terbentuknya berbagai kelompok dalam kehidupan manusia merupakan wujud dari hakikat manusia, khususnya dari dimensi kesosialannya. Dikatakan manusia di sini adalah makhluk sosial yang tak mungkin dapat hidup berkembang secara layak apabila hidup sendiri dan menyendiri. Karena itu manusia berkelompok atau membentuk sebuah kelompok untuk hidup bersama dan berkumpul. Kelompok pada dasarnya dimulai dari berkumpulnya sejumlah orang. Orang-orang ini menjunjung suatu atau beberapa kualitas tertentu, sehingga dengan demikian kumpulan tersebut menjadi suatu kelompok. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang berkumpul dalam sebuah ruangan dan berjumlah besar tidak dapat dikatakan sebagai kelompok dikarenakan tidak adanya kesepakatan atau konsensus dalam mencapai sebuah tujuan, atau tepatnya menjunjung suatu atau beberapa kualitas. Adanya suatu kelompok tidak harus diawali dengan adanya suatu kerumunan. Nah, suatu kelompok dapat segera terjadi apabila sebelum orang-orang yang bersangkutan itu berkumpul terlebih dahulu, kepada mereka diberitahukan tujuannya yang akan dicapai. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kelompok itu apa saja? Adanya interaksi antar orang-orang yang ada di dalam kumpulan atau suatu kerumunan. Kemudian adanya ikatan emosional sebagai pernyataan kebersamaan. Nah, tujuannya atau kepentingannya tentunya yaitu kepentingan dan tujuan bersama yang ingin
dicapai dari kelompok tersebut. Nah, kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama, norma yang diakui dan diikuti oleh mereka itu yang terlibat di dalamnya. Nah, selain faktor di atas, beberapa alasan mengapa orang mau memasuki suatu kelompok secara sukarela. Didasarkan, pertama, dalam kelompok dapat dicapai tujuan atau kepentingan pribadi yang penting, misalnya kedudukan dan penghargaan. Nah, suatu kelompok menyajikan kegiatan yang menarik, misalnya diskusi, menjelajah alam, kemudian kelompok olahraga, dan lain-lainnya. Nah, itu suatu kegiatan yang menarik sehingga itu akan memunculkan minat orang untuk bergabung dalam suatu kelompok. Nah, dapat memenuhi kebutuhan pribadi dalam kelompok, misalnya kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Jadi, ada hasil akhir dari suatu pertemuan kelompok tadi, misalnya diskusi, ya, kemudian dari suatu rapat pertemuan. Jadi di situ memunculkan suatu kebutuhan yang memang kebutuhan tadi bisa dimiliki maupun orang lain bisa memiliki dari suatu hasil pertemuan dalam suatu kelompok. Nah, terjadinya kelompok menurut orientasi psikologi itu dilihat dari teori perkembangan yang digunakan. Nah, misalnya dari Bernays itu dipengaruhi oleh psikoanalisis, pencarian otoritas seseorang masuk ke dalam suatu kelompok dengan keraguan siapa di dalam kelompok itu yang menjadi tokoh otoritas dan ingin melepaskan diri dari otoritas tersebut. Nah, tahap-tahap perkembangan kelompok itu dijelaskan di sini adalah tahap otoritas, di mana tahap ketergantungan terhadap otoritas, tahap awal, pemberontakan tahap yang dicerminkan itu dengan kesesuaian para anggota. Pencairan pengakuan anggota terhadap tokoh otoritas yang dianggap pantas atau sesuai. Misalnya tahap pribadi. Nah, tahap harmoni sesuai dengan harapan anggota karena produktivitas tinggi. Jadi tahap pribadi itu merupakan tahap harmoni yang sesuai dengan harapan setiap anggota di dalam suatu kelompok tadi karena mempunyai produktivitas yang tinggi dari menghasilkan misalnya suatu kegiatan yang banyak, kemudian menghasilkan produk yang banyak, ya, dan tentunya ini sesuai dengan harapan setiap anggota dalam suatu kelompok. Nah, kemudian tahap identitas pribadi merupakan tekanan terhadap identitas diri anggota kelompok. Nah, ini merupakan tahap pencairan masalah pribadi, yaitu dari sesama anggota yang saling menerima segala bentuk hal dengan anggota kelompok. Nah, kemudian teori hubungan pribadi atau FIROBE, Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior. Ada 3 macam kebutuhan dasar pada manusia mengenai kelompok. Yang pertama, inklusif, kontrol, afeksi. Nah, apa itu inklusif? Suatu kebutuhan untuk terlibat dalam dan termasuk dalam kelompok. Kemudian kontrol, itu kebutuhan akan arahan, petunjuk, dan pedoman berperilaku dalam kelompok. Jadi dalam seluruh kelompok itu memerlukan arahan petunjuk kepada setiap anggota dalam suatu kelompok. Nah, afeksi itu kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian dalam kelompok. Jadi setiap anggota itu perlu adanya kebutuhan, baik itu saling perhatian setiap anggota, bahkan rasa kasih sayang di situ. Jadi seperti kelompok yang memang membentuk tim yang solid begitu ya. Jadi kalau memang ada yang sedang mengalami suatu persoalan, ya, agar di dalam satu kelompok itu menghasilkan yang tentunya produktif, ya, nah itu perlu perhatian
dan kasih sayang dari setiap anggota sehingga tersupport gitu dalam setiap tim di kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, teori sintalitas kelompok. Nah, dari Kettle, sintalitas itu adalah kepribadian yang khusus digunakan untuk mempelajari cara menguraikan dan mengukur sifat-sifat dari perilaku kelompok. Nah, dari Kettle ini bahwa eksistensi suatu kelompok dapat memenuhi kebutuhan individu jika sebuah kelompok tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Oke, sampai di situ pertemuan 10 kita dari bahasan terkait dengan kelompok dari berbagai teori-teori komunikasi ya. Dalam hal ini pendekatan yang terkait dengan kelompok. Sebelum saya akhiri, mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, saya buka forum diskusi. Anda bisa sharing di sini. Yang satu memberikan misalnya masukan ataupun pertanyaan, yang lain bisa menanggapi. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga bermanfaat dari pertemuan kita terkait dengan materi kelompok.